Sejak ilmu pengetahuan berkembang, bumi yang dulunya dianggap sebagai pusat alam semesta telah mengalami serangkaian kajian ulang selama beberapa ratus tahun terakhir. Dan kini, di era penemuan yang serba cepat, kita telah mengetahui bahwa kita mungkin hanyalah satu dari triliunan planet di galaksi Bima Sakti, bahkan di antara triliunan galaksi lainnya. Namun, di luar semua itu, bumi tetap menonjol. Dan sejauh ini merupakan satu-satunya tempat di mana makhluk hidup seperti manusia bisa bertahan hidup. Dari ribuan eksoplanet yang telah dikonfirmasi oleh teleskop yang semakin canggih, dan meskipun telah dilakukan penyelidikan ekstensif terhadap tata surya, bumi masih merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Bentuk kehidupan di bumi bisa dibilang sangat berlimpah, terus-menerus tumbuh, dan tersebar di luasnya bumi ini, bahkan di tempat-tempat yang tidak pernah kita duga, seperti celah gua yang sempit, sampai di beberapa tempat dengan suhu ekstrim di mana kita tidak pernah membayangkan tempat seperti itu. Nah, bentuk kehidupan itu diperkirakan bermula beberapa ratus juta tahun setelah bumi terbentuk dari cakram gas dan debu yang berputar-putar dalam era terbentuknya tata surya kita. Namun, bumi tidak selalu tampak seperti bola biru yang kita kenal saat ini. Sejak dahulu, berbagai makhluk hidup yang terbentuk saling bersaing untuk datang dan pergi selama miliaran tahun, bagaikan sebuah gambaran tentang banyaknya evolusi planet serta kehidupan yang pernah ada di bumi. Dimulai dengan batuan yang tertutup lava dengan atmosfer beracun, dunia samudra dengan awal kehidupan mikroba yang sederhana, kerusuhan tropis yang panas dari dinosaurus yang mengguncang bumi, atau hamparan zaman es, tempat manusia penghuni gua berburu mamut. Di luar semua itu, di era modern di mana berbagai mata canggih telah mengawasi alam semesta dari orbit bumi, para ilmuwan cenderung berbicara untuk menemukan eksoplanet layak huni dengan parameter planet bumi kita sendiri. Namun, ketika mengetahui kondisi bumi yang pernah sangat berbeda di masa lalu, ada banyak kemungkinan yang harus diperhitungkan selain hanya mempertimbangkan kemiripan dengan bumi saja. Bisa saja berbagai eksoplanet yang telah diamati masih dalam tahap evolusi sehingga menimbulkan pemikiran singkat tentang kondisinya yang tidak layak huni. Tapi ada kemungkinan juga ada planet yang memang layak huni namun masih tersembunyi di antara triliunan sistem bintang yang ada. Jadi, apakah kita benar-benar sendirian? Menemukan jawaban itu merupakan prioritas tinggi bagi berbagai lembaga antariksa di dunia, termasuk NASA, yang sudah meluncurkan berbagai wahana observatorium canggih, seperti halnya teleskop James Webb. Peluang untuk menemukan bentuk kehidupan selain di bumi tampak sedikit lebih baik setelah adanya konfirmasi lebih dari 4.000 eksoplanet di galaksi kita, dan sekitar seperlimanya berukuran seperti bumi. Selain itu, saat ini kita juga sudah tahu bahwa berbagai unsur pembentuk kehidupan hadir di seluruh tata surya dan alam semesta, dan unsur tersebut termasuk air. Meskipun begitu, saat ini kita tidak tahu secara pasti seberapa mudah kehidupan dimulai, apakah itu umum atau langka, dan berapa lama kehidupan dapat bertahan pada setiap planet. Saat ini, upaya pencarian kehidupan di luar bumi semakin intensif dan tantangan yang dihadapi para ilmuwan sangatlah besar. Jarak yang sangat jauh antara berbagai bintang dan sistem planet membuat pengamatan langsung menjadi sangat sulit. Teknologi saat ini bisa dibilang masih terbatas dalam hal resolusi dan kemampuan deteksi. Meskipun teleskop seperti James Webb memberikan kita kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengintip jauh ke dalam alam semesta, namun tantangan terbesar mungkin bukan hanya menemukan eksoplanet layak huni, tetapi juga memahami apakah kondisi di sana benar-benar memungkinkan kehidupan seperti yang kita kenal. Kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi mengundang banyak pertanyaan, seperti apakah kehidupan di tempat lain akan menggunakan biokimia yang sama seperti bumi, atau apakah mungkin ada bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda dan menggunakan dasar kimia lainnya. Atau dengan kata lain,
pertanyaan tersebut bisa kita rubah menjadi, apakah ada planet lain yang telah melewati berbagai tahap evolusi yang mirip dengan bumi, atau yang sekarang berada dalam kondisi yang mirip dengan bumi di masa lalu? Hal ini semakin menarik dan mengundang pemikiran lainnya tentang kemungkinan munculnya kehidupan di tempat lain tanpa harus terus menggunakan parameter planet bumi sebagai acuan utama. Sementara itu, penemuan eksoplanet selama 2 dekade terakhir ini telah melengkapi beberapa istilah dalam persamaan Drake yang banyak diperdebatkan melibatkan serangkaian angka yang suatu hari nanti dapat memberitahu kita tentang berapa banyak peradaban cerdas yang dapat kita temukan. Apa itu persamaan Drake? Jadi, pada tahun 1961, seorang astrofisikawan bernama Frank Drake memulai diskusi tentang probabilitas menemukan kehidupan cerdas di luar bumi. Persamaan Drake ini adalah rumus yang digunakan untuk memperkirakan jumlah peradaban cerdas di galaksi kita yang mungkin bisa kita ajak berkomunikasi. Persamaan ini tidak memberikan jawaban pasti, tetapi membantu memahami berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mencari kehidupan di luar bumi. Rumusnya seperti ini. Dari sini, kalian bisa baca dan pahami mengenai persamaan Drake. Setiap faktor dalam persamaan tersebut masih sangat tidak pasti, karena kita masih memiliki sedikit data tentang banyak dari faktor tersebut. Namun dari persamaan itu, memberikan kerangka kerja yang berguna untuk berpikir tentang bagaimana kita dapat mencari kehidupan di alam semesta dan faktor-faktor apa saja yang penting dalam pencarian tersebut. Dari persamaan itu, memang masih belum memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi, berdasarkan persamaan itu, setidaknya terasa sedikit lebih memberi harapan daripada Fermi Paradox. Nah, saat ini, bisa dibilang kita tengah berada di persimpangan jalan dalam pencarian kehidupan. Manusia telah menemukan ribuan planet di galaksi Bima Sakti yang sebagian besar berukuran bumi dan mengorbit di zona Lyapunyi dari bintang-bintangnya. Selain itu, perkembangan teknologi teleskop luar angkasa maupun di darat terus berkembang semakin canggih. Namun sejauh ini, kita memang harus menerima jika satu-satunya kehidupan yang kita ketahui ada di sini, yaitu rumah kita, bumi tercinta. Pada intinya, di tengah kekosongan yang tak terhingga, bumi menjadi satu-satunya rumah kehidupan yang kita kenal. Saat kita menatap berbagai bintang dan menunggu jawaban dari alam semesta, kita diingatkan akan betapa berharganya rumah kita ini. Mungkin suatu hari, kita akan menemukan sahabat di antara berbagai bintang. Tetapi sampai saat itu tiba, kita harus terus mensyukuri kehidupan yang kita miliki di sini, di planet yang indah dan rapuh ini. Bumi tetap akan menjadi tempat yang istimewa di mana kehidupan berkembang, dan itulah yang membuatnya begitu berharga. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.